Ini cerita tentang Kisehboddin, seorang guru di Baghdad yang mempunyai ilmu luhur dan membuat raja penasaran. Raja ingin berguru kepadanya dan meminta Kisehboddin untuk tinggal di istana. Tapi ternyata itu menjadi awal petaka baginya. Kisehboddin dituduh selingkuh dengan permaisuri hingga membuat raja marah. Ia lantas menyuruh 4 orang untuk membunuhnya. Namun, lantaran Kisehboddin punya ilmu tinggi, upaya pembunuhan itu gagal. Raja tidak kehilangan akal. Ia lantas mengirimkan seorang selir yang cantik kepada Kisehboddin, termasuk memberikan rumah lengkap dengan fasilitasnya. Bukan tanpa maksud raja melakukan itu. Semua rencana telah disusun. Awalnya, Kisehboddin menolak pemberian tersebut. Namun, setelah dipaksa, akhirnya ia menerimanya juga, bahkan menikahinya. Setelah Kisehboddin berhubungan intim dan mau mandi junub, ternyata di rumah tidak ada air. Sesuai perintah raja, semua persediaan air dibuang, sehingga Kisehboddin harus mandi di kolam. Saat akan berangkat ke kolam, Kisehboddin kena jebakan. 4 orang pendekar suruhan raja telah menunggu, kemudian membelenggunya dengan tali yang terbuat dari besi. Kisehboddin tak berkutik. Ia berhasil ditangkap dan dipenjara. Cerita tersebut dimuat dalam Babad Sinelan Nasekhah, yang merupakan salah satu dari sekian banyak karya sastra Jawa peninggalan para leluhur. Arum Ngesti Palupi, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Sastra Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada yang meneliti naskah tersebut, meyakini kalau Babad Sinelan Nasekhah ditulis pada masa pemerintahan Pangeran Nartadiningrat atau Sri Pakualam II dan bertempat di Pura Pakualaman. Arum berpendapat dimasukkannya kisah tentang Kisehboddin ke dalam Babad Sinelan Nasekhah itu dimungkinkan untuk membentuk asumsi pembaca bahwa apa yang terjadi di Jawa identik dengan yang terjadi di Baghdad. Ada banyak kisah dan petuah dalam teks yang ditulis dengan menggunakan bahasa Jawa dan kata-kata serapan Melayu, Arab, dan Belanda itu. Satu di antaranya nasihat yang terdapat dalam akhir buku 14 Babad Sinelan Nasekhah. Diceritakan, Ratu Ageng menasehati cucunya, yakni Ratu Timur, tentang 3 hal yang bisa menghancurkan sebuah negara. Ketiga hal itu adalah wanita, patih yang berkhianat, dan patih yang berbuat buruk kepada raja. Dalam teks Babad Sinelan Nasekhah dijelaskan, penyebab rusaknya negara yang pertama adalah wanita. Hal tersebut dikisahkan dalam cerita sisipan yang memuat tentang Raden Johara, seorang permaisuri cantik. Semua lelaki jatuh hati kepadanya, termasuk patih kerajaan. Namun, lantaran cintanya ditolak permaisuri, sang patih sakit hati dan memfitnahnya. Dari sanalah mulai terjadi permasalahan di kerajaan. Ketentraman negara terganggu akibat patih memendam dendam kepada permaisuri. Kisah itu merupakan contoh rusaknya negara karena wanita yang diceritakan dalam Babad Sinelan Nasekhah, termasuk kasus yang dialami Kisehboddin. Selain wanita, faktor lain yang menjadi penyebab utama rusaknya negara adalah patih yang berkhianat. Dalam Babad Sinelan Nasekhah, terutama buku 14 bait 42, dijelaskan negara jadi rusak lantaran patih mengecewakan ratunya dan terhadap jabatan raja. Dia tidak teguh hatinya. Dalam cerita sisipan dijelaskan, patih yang seharusnya menjaga dan menghormati ratu malah mencintainya. Hal itu akan merusak negara karena patih menodai keluhuran budinya sebagai seorang aparat negara. Bahkan
ia berani membuat laporan bohong tentang yang terjadi di istana. Saat raja pulang dari satu perjalanan, sang patih mengarang cerita bohong untuk menjatuhkan nama baik Permaisuri, istri raja yang menolak cintanya. Padahal semestinya patih harus menjadi orang yang paling depan menjaga negara dan kehormatan raja. Namun, jika seorang patih berbuat perilaku menyimpang, kerusakan negara tidak bisa dihindari. Ciri ketiga yang akan membuat negara rusak sebagaimana dijelaskan dalam Buku 14 bait 46 adalah patih yang tidak suci. Dia berbuat buruk kepada raja. Patih itu menganggap memiliki hak menyegerakan datangnya kerusakan di istana. Nasihat tentang ciri yang ketiga ini diwujudkan dalam cerita ketika sang patih memanfaatkan jabatannya untuk memerintahkan para nyai untuk berbohong kepada raja dan memfitnah permaisuri raja. Arum Ngesti Palupi memaparkan, kendati ditulis pada masa lampau, amanat dalam babat Sinelan Naseka bisa diterapkan sekarang. Dalam arti luas, patih yang tidak suci itu bisa dimaknai sebagai aparat yang tidak jujur. Ketika negara sudah dikelilingi oleh orang-orang tidak jujur, suka melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, maka negara akan hancur.